21. Berikut merupakan ciri khas kondisi geografis wilayah Asia Tenggara adalah: A. Terletak di sebelah barat Samudra Hindia. B. Terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terpisah. C. Memiliki iklim yang cenderung sejuk sepanjang tahun. D. Dilintasi oleh sungai-sungai besar yang dapat dilayari. Jawaban B. Wilayah Asia Tenggara terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terpisah, memiliki banyak gunung yang masih aktif karena terletak pada rangkaian pegunungan muda Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik menjadi ciri khas geografis yang paling mencolok di wilayah tersebut. 22. Di negara Thailand terdapat sungai yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, yakni: A. Sungai Kuning. B. Sungai Mekong. C. Sungai Ciliwung. D. Sungai Chao Phraya. Jawaban D. Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya merupakan salah satu sungai terpanjang di Thailand yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. 23. Negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut adalah: A. Thailand. B. Laos. C. Myanmar. D. Kamboja. Jawaban B. Laos. Laos tidak memiliki batas laut karena dikelilingi oleh negara-negara lain. 24. Siapakah tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari negara Filipina? A. S. Rajaratman. B. Tanat Homan. C. Narciso R. Ramos. D. Adam Malik. Jawaban C. Narciso R. Ramos. 5 tokoh pendiri ASEAN yang menandatangani Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Adam Malik dari Indonesia. S. Rajaratman dari Singapura. Tun Abdul Rozak dari Malaysia. Tanat Homan dari Thailand. Narciso R. Ramos dari Filipina. 25. Negara Myanmar memiliki bentuk negara yang tergolong sebagai: A. Monarki. B. Republik. C. Kesatuan. D. Konfederasi. Jawaban B. Republik. Myanmar atau dahulu dikenal sebagai Burma adalah negara kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik. 26. Apa makna penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? A. Menjadi awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. B. Sebagai awal pendirian negara Indonesia. C. Mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara langsung. D. Menegaskan kedaulatan rakyat Indonesia. Jawaban B. Sebagai awal pendirian negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 memiliki makna penting sebagai awal pendirian negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Meskipun perjuangan untuk meraih kemerdekaan sebenarnya masih harus dilakukan selama bertahun-tahun, setelah itu proklamasi ini menandai awal perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan, serta menjadi momen bersejarah dalam. 27. Dikenal sebagai Bapak Proklamator, membacakan sebuah naskah teks proklamasi kemerdekaan, berasal dari Blitar, dan merupakan ketua PPKI. Siapakah tokoh proklamasi kemerdekaan yang dimaksud? A. Muhammad Hatta. B. Insinyur Soekarno. C. Soetomo. D. Soepomo. Jawaban B. Insinyur Soekarno. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator membacakan sebuah naskah teks proklamasi kemerdekaan berasal dari Blitar dan merupakan ketua PPKI. 29. Setelah konferensi Renville pada tahun 1948, terjadi perubahan batas wilayah antara Indonesia dan Belanda, yang dituangkan dalam perjanjian Renville. Hasil dari perjanjian tersebut adalah: A. Belanda hanya mengakui Jawa dan Sumatera sebagai wilayah RI. B. Indonesia harus menerima kedaulatan Belanda atas Papua. C. Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah RI. D. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai RI. Jawaban D. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 yang isinya: Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia, RI. Disetujui adanya status quo antara wilayah RI dan daerah pendudukan Belanda.
TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. 30. Dalam mempelajari sejarah Indonesia, kita sering mendengar tentang pahlawan-pahlawan yang memiliki sikap dan perilaku yang patut dicontoh, namun, tidak semua sikap pahlawan harus diteladani. Contoh sikap pahlawan yang tidak harus diteladani adalah A. Memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat. B. Menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. C. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. D. Mencapai tujuan mulia melalui cara-cara yang baik dan positif. Jawabnya, B. Dalam menyelesaikan masalah harus dibicarakan dengan baik-baik dan menghindari kekerasan. 31. Siapakah penemu arus listrik? A. Thomas Alva Edison. B. Nikola Tesla. C. Michael Faraday. D. Benjamin Franklin. Jawaban, C. Michael Faraday. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan Inggris yang banyak berkontribusi pada bidang fisika dan kimia. Pada abad ke-19, ia merupakan salah satu penemu arus listrik, dan dikenal sebagai Bapak Elektrokimia. Pada tahun 1821, Faraday menemukan bahwa arus listrik dapat dihasilkan melalui induksi elektromagnetik. 34. Siapakah yang dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia? A. B.J. Habibie. B. Soekarno. C. Joko Widodo. D. Susilo Bambang Yudhoyono. Jawaban, A. B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah seorang ilmuwan dan insinyur yang menjadi Presiden Indonesia ketiga. Ia banyak berkontribusi pada pengembangan teknologi dan industri di Indonesia, dan dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar Habibie adalah berhasil mengembangkan pesawat terbang buatan Indonesia, yaitu N250 Gatot-Kaca. 35. Bagaimana dampak penemuan alat transportasi modern terhadap kegiatan ekonomi? A. Meningkatkan kemacetan di kota-kota besar. B. Membatasi perdagangan internasional. C. Meningkatkan efisiensi pengiriman barang dan orang. D. Menurunkan tingkat pengangguran di pedesaan. Jawaban, C. Meningkatkan efisiensi pengiriman barang dan orang. Penemuan alat transportasi modern seperti mobil, truk, kapal, dan pesawat terbang telah memberikan dampak positif pada kegiatan ekonomi. Dengan adanya transportasi yang lebih efisien, pengiriman barang dan orang menjadi lebih cepat, murah, dan efektif. 36. Kehadiran perusahaan tekstil asing mempengaruhi pola hidup dan nilai-nilai masyarakat setempat. Berikut merupakan pengaruh globalisasi yang benar sesuai pernyataan di atas adalah A. Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah di daerah. B. Terjadinya persaingan ekonomi bisnis. C. Mempercepat perubahan sosial dan budaya di daerah. D. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Jawaban, C. Mempercepat perubahan sosial dan budaya di daerah. Globalisasi membawa perubahan sosial dan budaya yang cepat, seperti sikap konsumerisme yang meresap ke dalam masyarakat pedesaan. 37. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi pengaruh negatif globalisasi? A. Mengisolasi diri dari pengaruh luar negeri. B. Meningkatkan proteksi terhadap industri nasional. C. Menghentikan perdagangan internasional. D. Meningkatkan keterbukaan dan adaptasi terhadap perubahan global. Jawaban, D. Meningkatkan keterbukaan dan adaptasi terhadap perubahan global. Upaya menghadapi pengaruh negatif globalisasi antara lain: mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing sesuai nilai-nilai Pancasila, meningkatkan keterbukaan dan adaptasi terhadap perubahan global, meningkatkan daya potensi nasional. 38. Negara mana yang menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 2021? A. Indonesia. B. Malaysia. C. Vietnam. D. Filipina. Jawaban, Vietnam. Pada tahun 2021, SEA Games direncanakan diadakan di Vietnam, namun kemudian ditunda karena pandemi COVID-19. Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 2011 di Palembang dan Jakarta, sementara Filipina menjadi tuan rumah pada tahun 2019 dan Malaysia menjadi tuan rumah pada tahun 2017.
39. Pabrik Abu Soda sebagai wujud kerja sama industri ASEAN terdapat di negara A. Indonesia, B. Malaysia, C. Thailand, D. Kamboja. Jawaban, C. Thailand. Kerjasama di bidang industri di ASEAN. Pabrik pupuk ASEAN didirikan di Indonesia. Pabrik pupuk urea amoniak berlokasi di Malaysia. Pabrik tembaga ASEAN dibangun di Filipina. Pabrik Abu Soda berdiri di Thailand. Pabrik vaksin untuk penyakit hepatitis B di Singapura. 40. Apa tujuan utama dari kerjasama ASEAN di bidang iptek? A. Meningkatkan hubungan politik antara negara-negara anggota ASEAN. B. Meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN di kancah internasional. C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara anggota ASEAN. D. Memperkuat posisi ASEAN dalam hubungan internasional. Jawaban, B. Kerjasama ASEAN di bidang iptek bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN di kancah internasional. Melalui kerjasama ini, negara-negara anggota ASEAN dapat memperkuat kemampuan dalam menghasilkan, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi sendiri.